Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Senat, FEB Unja, tim panitia, Sivitas Akademika, dan teman-teman sesama kandidat yang saya muliakan. Sungguh saya sangat bersyukur kehadirat Allah SWT atas kesempatan yang diberikan pada saya sehingga saya bisa menyampaikan visi dan misi saya pada program ini. Satu kata yang membuat saya hadir di sini adalah cinta. Bahwa cintalah yang menjadikan spirit bagi saya sehingga saya bisa tampil pada kesempatan ini. Dan kepada Fakultas Ekonomi, tentu karena cinta saya ingin berbuat yang terbaik dengan ikhlas bagi kemajuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Bila mana saya terpilih nanti, maka saya akan menjalankan nilai-nilai kepemimpinan, yaitu sinergitas, integritas, amanah, profesional, dan partisipatif demi kemajuan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Bapak-bapak dan para hadirin yang berbahagia. Tantangan global yang dihadapi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi adalah tantangan pendidikan global, revolusi industri 4.0, reputasi di level nasional dan internasional, membangun budaya unggul, tata kelola perguruan tinggi menuju transformasi digital, dan merubah kultur. Sementara permasalahan yang dihadapi adalah belum semua prodi terakreditas A dan kualitas inovasi kita yang masih relatif rendah, dan belum ada mahasiswa internasional yang bersekolah di FEB sementara kita mau menuju world class university. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, izinkan saya memaparkan visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Visi kita mengacu kepada visi Universitas Jambi, a world class entrepreneurship university. Maka visi kita adalah a world class entrepreneurship faculty. Motonya adalah inovasi dan unggul dalam kompetisi. Pada bulan Februari 2020, Rektor Universitas Jambi mempertajam visi dengan menambah agroindustri dan lingkungan di dalam visi universitas. Dia kemudian melakukan rebranding Universitas Jambi menjadi Unja Smart, merupakan solusi kreatif Universitas Jambi. Smart sendiri merupakan singkatan dari Student Achievement, Management Transformation, Academic Reputation, Relevancy in Work Graduation, dan Technology for Digital Transformation. Misi 1 adalah mewujudkan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan berlandaskan pada azas kesetaraan. Dan yang kedua, menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan iptek serta seni melalui tridharma perguruan tinggi yang terkoneksi dan terintegrasi. Misi 3, mengembangkan kreativitas entrepreneur mahasiswa melalui tridharma perguruan tinggi. Misi keempat, menghasilkan lulusan yang kompetitif dan berdaya saing global serta profesional. Misi 5, menerapkan layanan digital untuk mewujudkan tata kelola FEB Unja yang baik. Dan misi keenam, berkontribusi dalam membangun pusat unggulan Center of Excellence berbasis agroindustri dan lingkungan. Serta misi ketujuh adalah meningkatkan standar mutu akademik bertaraf nasional dan internasional. Input yang harus dikembangkan, yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan anggaran, yang ketiga adalah sarana dan prasarana, dan yang keempat adalah dosen. Layanan akademik dan kegiatan kemahasiswaan akan ditingkatkan melalui beberapa cara, di antaranya penguatan database, pengelolaan data, pembinaan talenta, dan pelacakan alumni. Proses belajar mengajar akan dilakukan melalui pengembangan kurikulum berbasis SCL atau Student Centered Learning, kemudian juga perbaikan kurikulum, membangun sistem pendidikan link and match, pengembangan standarisasi silabus dan RPS. Program penjaminan mutu dilakukan dengan membangun sistem dan prosedur atau SOP penjaminan mutu, yang kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan koordinasi dengan manajemen prodi. Program dosen dilakukan dengan pertama membuat analisis kebutuhan jumlah dosen, dan yang kedua meningkatkan strata pendidikan dosen sampai jenjang S3, dan setiap prodi didorong membuat rencana pengembangan keahlian dosen sesuai dengan pengembangan prodi masing-masing. Karena penunjang belajar mengajar dapat dilakukan dengan kapasitas reading room melalui penambahan koleksi buku terbaru, selanjutnya memperbanyak area untuk tempat diskusi para mahasiswa, dan mengoptimalkan pembuatan gedung baru FEB. Untuk program penelitian, dilakukan dengan mendorong terciptanya kerangka penelitian yang terarah pada satu tujuan pengembangan ilmu. Dan yang kedua, membangun kemampuan penelitian dosen-dosen muda, sehingga terinspirasi untuk mengembangkan kemampuannya. Kemudian membangun kerjasama penelitian dengan institusi eksternal, serta memberikan insentif bagi dosen yang mampu mempublikasikan penelitiannya. Untuk program kerja pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan cara membangun program yang berkelanjutan, mampu meningkatkan kreativitas masyarakat, pemberian asistensi dalam musrenbang desa, dan membantu unit kewirausahaan dan pengembangan inovasi di desa-desa, terutama berkaitan dengan agroindustri dan lingkungan. Untuk program pengembangan D3,
maka harus dilakukan definisi ulang fokus pendidikan program D3 yang betul-betul menjadi program vokasi sehingga lulusan memenuhi harapan masyarakat, dan perlu dilakukan revisi kurikulum, pengembangan dosen, dan penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik. Untuk program pasca sarjana, pengembangan kampus Telanapura menjadi prioritas untuk sekolah bisnis dan program-program yang merupakan income generating. Program pasca sarjana yang monodisiplin akan kita upayakan kembali kepada fakultas. Untuk kerjasama dengan alumni, melalui jaringan alumni akan memudahkan kita mendapatkan informasi mengenai kebutuhan, pengetahuan, dan skill lulusan yang harus dihasilkan. Untuk program pendidikan profesi dan sertifikasi lulusan, maka akan dilakukan pendorongan mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi CPEAS, SK, dan CPAI. Dan untuk kerjasama perguruan tinggi nasional dan internasional, kerjasama ini merupakan upaya persiapan untuk mencapai akreditasi internasional, antara lain kerjasama dengan perguruan tinggi yang telah melakukan AUN-KA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi juga harus mengembangkan kompetensi nasional dan internasional dengan cara melakukan simposium ilmu akuntansi manajemen dan simposium ilmu ekonomi sebagai ajang bagi dosen-dosen prodi mempresentasikan hasil penelitiannya di acara nasional. Kemudian, untuk program pelayanan administrasi dosen, dengan adanya sistem ini diharapkan staf administrasi akan memberikan informasi mengenai kenaikan pangkat pada dosen dan membantu penyerahan dokumen. Sementara, tata kelola fakultas juga harus diperhatikan dengan mengedepankan good university government dengan memanfaatkan IT. Angka program kerja periode 2020-2024 akan dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah penataan yang berlangsung 2020-2021, fase kedua penguatan 2022-2023, dan fase pemantapan 2020-2024. Dalam fase penataan, maka akan berjalan pada tahun ke-1 dengan tahun kedua, yaitu sinergi divisi keahlian dan manajemen dan administrasi. Sementara fase penguatan akan berlangsung pada tahun ketiga, yaitu unggul dalam teaching, research, entrepreneurship pada level nasional, dan fase pemantapan berlangsung pada tahun keempat dengan akreditasi internasional. Program kerja yang sudah disebutkan tadi, terdapat pula isu-isu kontemporer. Yang pertama adalah Kampus Merdeka. Mahasiswa tidak saja belajar di ruang kelas, tetapi juga di luar kelas untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Harus dialogis dan tidak memposisikan dosen sebagai tokoh sentral dalam bidang iptek. Faktor keberhasilan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dapat dilihat dari meningkatnya prestasi lulusan yang langsung bekerja, meningkatnya jumlah mahasiswa yang berwirausaha, meningkatnya prestasi prodi yang terakreditasi A, meningkatnya presentasi dosen berprestasi S3, jumlah publikasi internasional di level fakultas, jumlah jurnal bereputasi, jumlah kekayaan intelektual, jumlah prototipe industri, jumlah produksi inovasi, jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Merdeka Kampus, dan jumlah prodi yang menerapkan kampus Merdeka di level fakultas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.